Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kita, yaitu tentang limit fungsi trigonometri. Pokok pembahasan kita yaitu limit fungsi trigonometri untuk variabel mendekati tak terhingga atau X mendekati tak terhingga. Secara mendasar, untuk penyelesaian dari limit fungsi trigonometri di mana variabel mendekati tak terhingga ini adalah diatur sedemikian rupa sehingga mengarah ke bentuk dasar yaitu menjadi variabel mendekati nol. Seperti halnya yang sudah kita bahas pada limit fungsi trigonometri materi sebelumnya. Jadi secara utama, secara mendasar adalah dari variabel mendekati tak terhingga diatur menjadi variabel mendekati nol. Untuk konsep-konsep rumus limit fungsi trigonometri secara mendasar, inilah nanti yang akan selalu kita pakai. Mulai dari yang pertama ini, misalkan limit X mendekati 0 dari sin AX per BX. Ya, ini langsung saja diringkas. Ya. Jadi sinnya hilang, X-nya hilang. Untuk pembilang, X untuk penyebut juga hilang, limit juga hilang. Maka cara cepatnya adalah langsung A per B. Jadi cukup ini diambil A per B. Kemudian ada bentuk yang kedua, ini ya, limit X mendekati 0 dari AX per sin BX. Jadi ini untuk perhitungannya adalah ya sama dengan tadi. Jadi limit hilang, variabel hilang, trigonometri hilang. Maka tinggal A per B. Jadi variasi atau jenis-jenis yang mungkin terjadi ini ada beberapa. Ya, mulai dari yang pertama, kedua, ketiga ini. Jadi intinya sama. Jadi yang jelas untuk limit bentuk trigonometri ini yang berperan adalah sin, kemudian tangen dan aljabar. Bentuk yang ketiga ini adalah bentuknya ada trigonometri untuk pembilang, tapi penyebutnya bentuk aljabar. Ini sudah dalam bentuk mendasar, jadi cukup kita ringkas saja ini hilang, tannya hilang, variabel hilang. Berarti tinggal ini A ya per ya B. Jadi ini sampai keempat, kemudian kelima ya ini. Jadi hilang-hilang semuanya tinggal A per B ini. A per B. 6 pun juga sama sampai yang ke-8. Kemudian kalau bentuk aljabar, ya ini aljabar secara khusus ini ya. Jadi limit X mendekati tak terhingga. Jadi X mendekati tak terhingga adalah suatu bilangan yang sangat besar sekali ya. Satu ya, angka dibagi oleh X pangkat N, di mana X-nya tak terhingga. Jadi tak terhingga itu kalau dipangkatkan tentu saja hasilnya juga tak terhingga yang sangat besar sekali nilainya. Jadi apabila ada bentuk ya, angka dibagi oleh tak terhingga, ya, pembaginya tak terhingga, pembaginya sangat besar, berarti hasilnya sangat kecil. Ya, sangat kecil ini kan 0,01 itu sudah kecil, 0,001 itu lebih kecil lagi. Jadi jauh lebih kecil lagi, ya, karena pembaginya sangat besar, maka akan menghasilkan angka yang 0,000. Nolnya berjajar banyak sekali. Nah, diasumsikan hasilnya 0. Jadi apabila ada X pangkat N, baik X pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3, dan seterusnya, untuk X mendekati tak terhingga, ya, dia selaku pembagi, atau yang letaknya di bawah, atau letaknya penyebut, maka dia bernilai 0. Jadi ini ada di limit fungsi aljabar. Untuk menyelesaikan limit
fungsi trigonometri, memang kita diharapkan konsep-konsep trigonometri ini menguasai dengan baik, sehingga variasi perubahan-perubahan yang bisa terjadi itu bisa kita lakukan dengan baik. Ya, mulai dari misalkan cos X min cos X ini bisa diubah menjadi min 2 sin setengah X plus Y kali sin setengah X min Y dan seterusnya ya. Variasi-variasi rumus itu nanti apabila kita gunakan harus bisa kita cari dengan baik. Ya, paling tidak kita bisa mencermati dari rumus-rumus yang ada itu mana yang kita pakai dan yang mendukung untuk penyelesaian dari soal yang dimaksud. Untuk menyelesaikan limit fungsi trigonometri, di mana X-nya mendekati tak terhingga atau variabelnya mendekati tak terhingga, itu ada langkah-langkahnya sebagai berikut. Ya. Jadi yang pertama kita diminta untuk melakukan pemisalan, ya, di mana Y sama dengan X. Ya. Y sama dengan X. Atau seper X sama dengan Y ya. Y sama dengan seper X. Ya, seper X sama dengan Y. Jadi ini nanti sebaliknya kalau diminta untuk mengganti X, ya, X berarti sama dengan seper Y. Kemudian berikutnya, ya, Y sama dengan seper X ini disubstitusikan ke persamaan awal. Ya, jadi yang ada seper X itu diganti Y. Ya. Yang ada seper X diganti dengan Y. Jadi arahnya soal yang semula variabelnya itu X, maka nanti variabelnya menjadi Y. Ya, jadi kita tegaskan yang semula soalnya bervariabel X, maka nantinya adalah akan menjadi variabel Y. Setelah diatur demikian, maka kita selesaikan dengan rumus dasar limit fungsi trigonometri yang sudah kita punya. Baru nanti yang berikutnya adalah menentukan hasilnya yang kita peroleh. Baiklah, secara teknis kita akan bahas contoh berikut ini. Yang pertama, kita diminta untuk menghitung limit X mendekati tak terhingga. Jadi ini angka 8 posisinya horizontal ya. Jadi ini dibaca tak terhingga. Jadi ini dibaca X mendekati tak terhingga. X panah. Ya, ini ada angka 8 tidur ini ya. Dibaca tak terhingga. Limit X mendekati tak terhingga dari X kali sin 4 per X. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Seperti tadi yang sudah kita ketahui, kita lakukan pemisalan. Ya. Misal Y sama dengan seper X. Ya. Jadi seper X nanti diganti Y. Seper X diganti Y. Ya. Kalau X nanti diganti seper Y. Apabila demikian, ya, jika X mendekati 0, ulang ya, jika X mendekati tak terhingga, ya, jika X mendekati tak terhingga, berarti kan ini X-nya besar sekali ya. Maka nanti hasilnya kecil sekali atau hasilnya 0 ya. Y mendekati 0, maka dituliskan di sini X mendekati tak terhingga, maka Y mendekati 0 atau Y sama dengan 0. Tapi lebih tepatnya adalah Y mendekati 0. Jadi dari soal yang dalam bentuk variabel X tadi, ini kita atur menjadi variabel Y. Maka dari soal tadi akan kita peroleh limit. Nah, ini sudah tidak X mendekati tak terhingga, tetapi sudah diganti menjadi Y mendekati 0. Selalu ya, Y mendekati 0. Kemudian X, nah, X ini diganti seper Y. Ya. Sin tetap sin, 4 tetap angka 4. Nah, ini 1 per X atau ada X di bawah, ini diganti Y ya. Seper X kan diganti Y. Ya, maka dari itu, untuk soalnya akan menjadi seperti ini. Limit Y mendekati 0 dari seper Y kali sin 4Y. Setelah kita atur dengan baik, maka ini menjadi limit Y mendekati 0 sin 4Y per Y. Nah, ini bentuknya sudah
baku, ya sudah standar, maka cara menghitungnya gampang. Ini tinggal menghilangkan saja, sin kita hilangkan, variabel y kita hilangkan, berarti ini 4. Ini y-nya kita hilangkan, ini variabelnya 1, tulis ini. Berarti 4 per 1 sama dengan 4. Inilah hasilnya. Jadi semula variabelnya x tidak apa-apa menjadi variabel y. Yang penting hasilnya bisa kita dapatkan, yaitu 4. Itu contoh yang pertama. Kemudian contoh yang kedua, ya. Limit x mendekati tak terhingga dari 6 tan 4 per x per x dikali dalam kurung 1 min cos 8 per x. Hasilnya adalah titik-titik. Langkahnya adalah kita misalkan y sama dengan 1 per x. Nah, kalau y sama dengan 1 per x, seperti tadi kita tegaskan lagi ya. Jadi kalau begitu x sama dengan 1 per y. Jadi kalau ada x nanti diganti 1 per y. Sama ya tadi. Jika x mendekati tak terhingga, jika x besar sekali, maka nanti y angkanya adalah kecil sekali atau mendekati 0. Maka ini ya, berarti x mendekati tak terhingga, maka y mendekati 0. Ya. Y mendekati 0. Dengan demikian untuk soal tadi akan kita atur, kita tulis menjadi seperti ini. Limit y mendekati 0. Jadi x mendekati tak terhingga ini diganti y mendekati 0. 6 tetap kita tulis 6. Tan tetap kita tulis tan. 4 kita tulis di sini. Nah ini nih, ya x kan sebagai penyebut. Ya ini kan 1 per x, ya 1 per x kan diganti y. Jadi langsung saja. Jadi sebelahnya 4 nanti dikasih y, 4y. Kemudian untuk x, ya, x adalah 1 per y, maka ini ya diganti 1 per y. Jadi sama ini, ya, sama. Jadi cos tetap cos 8 ya. Berarti 8 per x ini nanti menjadi 8y kurung tutup. Baik, berikutnya ya. Nah, ini ya. Ini sama ini ya, tetap 1 per y ya. Kalau di penyebut 1 per y, maka nanti bisa ditarik ke atas menjadi y ya. Maka 1 per y ini kalau ditarik ke pembilang menjadi y. Nah, ini kita taruh di sebelah kanannya 6. Jadi 6y. Y ini berasal dari mana? Y ini berasal dari 1 per y kalau ditarik ke atas menjadi y. Tan tetap 4y 4y. Oh ya, kita di rumus-rumus trigonometri sudah sangat terkenal ya sudah sangat terkenal sekali ini ya. 1 min cos ya, 1 min cos. 1 min cos itu menjadi 2 sin kuadrat. 1 min cos menjadi 2 sin kuadrat. Kemudian ini diisi separuhnya dari tadi. Jadi 8y separuhnya 4y. Jadi 1 min cos 8y menjadi 2 sin kuadrat 4y. Ingat ya, jadi ini separuhnya. Setelah terjadi seperti ini, kita cermati, ternyata ini bentuknya sudah standar ini. Ya, sudah standar. Ya, pembilang ada aljabar. Pembilang ada aljabar, ada trigonometri. Kan pedomannya kan ini ya, TSA ya, tangen, ada sin, ada aljabar. Ya, yang jelas ini atas ya pembilang kan TSA-nya 2, penyebut TS-nya 2. TSA ya, tangen, sin, aljabar. Kalau sudah seperti itu, maka sudah tinggal meringkas saja. Ya, variabel-variabel dihilangkan, kemudian TSA-nya, ya terutama yang TS, tan dan sin-nya dihilangkan. Maka 6, kita tulis Y-nya hilang, tan-nya hilang, 4 tarik sini, ya, Y-nya hilang, 2 tarik di sini, sin-nya hilang, Y-nya hilang. Kuadrat 4 atau 4 kuadrat ditulis seperti ini. 6 kali 4 tidak usah dikalikan, tidak apa-apa. Ya.
kita perhatikan untuk penyebut, nampaknya kan bisa disederhanakan ya, karena ada bentuk yang saling berkelipatan. Ada bentuk yang saling berkelipatan. Jadi ini 2, 6-nya kan menjadi 3. Kemudian ini 4 kuadrat berarti 4-nya 2 hilang 1 masih 1, berarti pembilang 4-nya hilang, maka tinggallah 3/4. Ya boleh juga ini ya, dikalikan 6 kali 4, 24. Kemudian 2 kali 4 kuadrat kan 16 ya, 16 kali 2, 32. Bisa diatur seperti itu. Tapi nanti kalau diringkas pun hasilnya sama, yaitu 3/4. Jadi ini ada 2 contoh terkait dengan perhitungan limit fungsi trigonometri untuk bagian yang ketiga, yaitu untuk X-nya mendekati tak terhingga. X mendekati tak terhingga ini dikondisikan menjadi variabel di mana variabelnya itu tidak X mendekati tak terhingga, nantinya menjadi mendekati 0, kembali ke bentuk yang dasar atau bentuk awal. Kita rasa demikian untuk contoh tentang penyelesaian dari limit fungsi trigonometri untuk variabel mendekati tak terhingga. Soal-soal yang ada bisa dicari untuk menambah penguasaan materi yang ada, untuk memperlancar pengerjaan-pengerjaan soal yang mungkin terjadi atau yang mungkin ada. Demikian dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.